Jalan sunyi menuju hening di kedalaman malam yang panjang, ketika dunia mulai tenggelam dalam diam. Aku berjalan di lorong kesadaran yang dipenuhi bayang dan pertanyaan. Langkahku pelan, seperti seorang musafir yang mencari arah. Di tengah padang yang luas, di hadapanku terbentang kehidupan yang penuh tanda dan rahasia. Namun seringkali tanda itu samar, seperti kabut yang menutup puncak gunung, seperti cahaya fajar yang masih baru menyentuh wajah bumi. Disitulah berdiri Bagong Sinalagaring, degat dalam sunyi yang tak terucap. Ia tidak bergerak, tidak pula bersuara, namun kehadirannya memanggil jiwa untuk berhenti sejenak dan merenungi makna kehidupan. Betapa lama manusia berjalan tanpa benar-benar melihat. Ia mengejar bayang dunia, mengumpulkan debu waktu, mengira bahwa semua itu adalah tujuan perjalanan. Padahal di hadapannya telah berdiri kebenaran yang tegak. Tetapi hati yang tertutup membuat terang itu tampak samar. Lalu terdengarlah panggilan yang nyaring, suara yang mengguncang kesunyian jiwa, seperti si jambulita yang berseru, membangunkan mereka yang tertidur dalam mimpi panjang kehidupan. Panggilan itu datang, ia datang melalui ayat yang dibaca dalam keheningan malam. Ia datang melalui nasihat
seorang guru yang kata-katanya menetes seperti embun. Ia datang melalui peristiwa yang mengguncang hati manusia, hingga ia terpaksa menundukkan kepalanya di hadapan takdir Tuhan. Namun tidak semua manusia mendengar. Ada telinga yang terbuka, tetapi hatinya tertutup. Ada mata yang memandang, tetapi jiwanya tertutup. Padahal Tuhan telah menanamkan 4 cahaya di dalam diri manusia, 4 isyarat yang menjadi kunci untuk membuka rahasia kehidupan. Mata untuk melihat tanda kebesarannya, hati untuk merasakan kehadirannya. Jika mata melihat tanpa kesadaran, ia hanya memandang bentuk dunia. Jika teli mendengar tanpa kerendahan, ia hanya menangkap suara tanpa makna. Jika akal berfikir tanpa cahaya iman, ia akan tersesat dalam keangkuhan. Namun jika hati hidup oleh cinta ilahi, maka seluruh alam menjadi kita. Berhembus menjadi tasbih, dan air yang mengalir menjadi nasihat. Segala sesuatu berbicara kepada jiwa yang mau mendengar. Maka manusia pun mulai berjalan menuju Hani. Hening bukan sekadar sunyi, bukan sekadar diamnya malam. Hening adalah ketenangan yang lahir ketika hati mengenal Tuhannya. Ia adalah saat ombak nafsu mereda kesombongan.
sananya, dan jiwa kembali kepada fitrahnya. Di dalam hening itu tidak ada lagi kegelisahan, tidak ada lagi rasa takut kehilangan dunia, karena hati telah menemukan sumber kedamaian yang sejati. Ia menyadari bahwa seluruh perjalanan hidup hanyalah perjalanan pulang kepada cahaya yang sejak awal telah memanggilnya. Dan ketika manusia sampai pada sunyi yang penuh cahaya itu, ia akan berkata dengan lembut dari dalam kedalaman jiwanya, "Wahai Tuhan yang maha dekat, ternyata Engkau tidak pernah jauh. Aku yang berjalan terlalu jauh mengejar bayang dunia. Kini aku kembali dengan hati yang sederhana, dengan jiwa yang belajar bersujud. Segala tanda telah menunjuk jalan, segala isyarat telah membuka rahasia. Dan di balik seluruh perjalanan ini, aku menemukan satu kebenaran, bahwa Engkaulah tujuan dari setiap langkah kehidupan. Lalu jiwa pun tenggelam dalam keheningan yang damai, sunyi yang dipenuhi cahaya, tenang yang dipenuhi cinta, diam yang dipenuhi kehadirannya. Itulah hening yang sejati, tempat di mana hati beristirahat di dalam rahmat Tuhan yang abadi. Jalan sunyi menuju hening di kedalaman malam yang panjang. Ketika dunia mulai tenggelam dalam diam, aku berjalan di lorong kesadaran yang dipenuhi bayang dan pertanyaan. Langkahku pelan seperti
hadapanku terbentang kehidupan yang penuh tanda dan rahasia. Namun seringkali tanda itu samar, seperti kabut yang menutup puncak gunung, seperti cahaya fajar yang masih malu indah menyentuh wajah bumi. Disitulah berdiri Bagong Sinalagari, tegak dalam sunyi yang tak terucap. Ia tidak bergerak, tidak pula bersuara, namun kehadirannya memanggil jiwa. Untuk berhenti sejenak dan merenungi makna kehidupan. Betapa lama manusia berjalan tanpa benar-benar melihat. Ia mengejar bayang dunia, mengumpulkan debu waktu, mengira bahwa semua itu adalah tujuan perjalanan. Padahal di hadapannya telah berdiri kebenaran yang tegak. Tetapi hati yang tertutup membuat terang itu tampak sama. Kesunyian jiwa seperti si jambulita yang berseru, membangunkan mereka yang tertidur dalam mimpi panjang kehidupan. Panggilan itu datang dari banyak arah. Ia datang melalui ayat yang dibaca dalam keheningan malam. Ia datang melalui nasihat seorang guru yang kata-katanya menetes seperti embun. Ia datang melalui peristiwa yang mengguncang hati manusia, hingga ia terpaksa menundukkan kepalanya di hadapan takdir Tuhan. Namun tidak semua manusia mendengar. Ada telinga yang terbuka, tetapi hatinya tertutup. Ada mata yang menangkan, tetapi jiwanya tetap buta. Padahal Tuhan telah menanamkan empat cahaya di dalam diri manusia. Empat isyarat
jiwa yang mau mendengar. Maka manusia pun mulai berjalan menuju Hani. Hening bukan sekadar sunyi, bukan sekadar diamnya malam. Hening adalah ketenangan yang lahir ketika hati mengenal Tuhannya. Ia adalah saat ombak nafsu mereda, kesombongan jatuh dari senggasananya, dan jiwa kembali kepada fitrahnya. Di dalam hening itu tidak ada lagi kegelisahan, tidak ada lagi rasa takut kehilangan dunia, karena hati telah menemukan sumber kedamaian yang sejati. Kepada cahaya yang sejak awal telah memanggilnya, dan ketika manusia sampai pada sunyi yang penuh cahaya itu, ia akan berkata dengan lembut dari dalam kedalaman jiwanya, wahai Tuhan yang maha dekat, ternyata Engkau tidak pernah jauh. Aku yang berjalan terlalu jauh, mengejar bayang dunia. Kini aku kembali dengan hati yang sederhana, dengan jiwa yang belajar bersujud. Segala tanda telah menunjuk jalan, segala isyarat telah membuka rahasia, dan di balik seluruh perjalanan ini, aku menemukan satu kebenaran, bahwa Engkaulah tujuan dari setiap langkah kehidupan. Lalu